Ernest kan mengkritik, Mas. Cuma mungkin powernya kurang ya. Karena dia tidak melanjutkan pembahasannya. Dia menutupnya dengan thread foto wisuda yang paling adem adalah fotonya Gempi, anaknya Gading Gisel gitu. Jadi semua orang berdamai di Twitter itu gitu ya, tidak melanjutkan diskusinya. Mungkin kalau dia melanjutkan diskusi panjang seperti Angga Sasongko gitu ya, yang memang ngetek beberapa akun kunci juga gitu ya untuk menjadi pihak yang mengkritisi kebijakan pemerintah, mungkin akan panjang pembahasannya gitu. Tapi faktanya Ernest cuma bikin 2 tweet aja buat itu. Ya udahlah. Ya udahlah. Ya udah. Ya kita mah cuma bisa gimana ya? Menurutku peran sosiolog ya bisa ini sih memberikan kritik, mengedukasi masyarakat juga. Ya itu sih. Kita tiap hari lihat deh, sosiolog juga berkomentar kok tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, tapi juga nggak berdampak sangat besar karena peran sosiolog menurutku kurang dilibatkan dalam perumusan kebijakan apapun di lembaga manapun gitu. Jadi akhirnya sosiolog berkomentar ketika kebijakan itu sudah jadi kebijakan gitu ya. Sebelum dirumuskan tuh enggak gitu. Makanya kita selalu mengkritisi ketika itu sudah jadi kebijakan. Sayangnya begitu. Makanya di Indonesia tingkat permasalahan sosial banyak banget, penyimpangan sosial banyak banget, konflik sosial banyak banget gitu kan. Hal-hal sepele yang mungkin di SMA kita juga bingung ya perbedaannya gitu kan, pilihan jawaban A, B, C, D, kalau orang bilang pelajaran sosiologi itu paling aneh jawabannya gitu. Tapi karena kita tidak mengerti itu, akhirnya kita menjadi pihak yang menimbulkan konflik, permasalahan, dan penyimpangan sosial itu sendiri, ya kan? Iya sih. Orang-orang gini loh, Mas. Kuliah sosiologi aja katanya, ini sampai ke kuliah sosiologi aja katanya, buat apa sih ntar jadi apa sosiolog? Makanya orang-orang mengarahkan anak-anaknya untuk kuliahnya itu ekonomi, kedokteran, teknik, karena aksinya nyata gitu. Mungkin kerja di bank atau kerja di pabrik. Ya, karena secara konkret memang sudah memiliki posisi strategis sih mereka-mereka yang ada di bidang ekonomi, hukum gitu ya. Dibandingkan orang-orang dari sosiologi, menurutku belum ada yang menempati posisi strategis. Bahkan Menteri Sosial pun bukan berdasarkan background sosiologi. Iya tuh. Sayang banget. Jadi memetakan masalah sosialnya sulit banget, Jih, memang. Iya sih. Kalau dari pemangku kebijakannya aja sudah orang sosiologi, berarti kan dia punya paling nggak imajinasi sosiologi lah, Mas, untuk menggambarkan pemetaan sosial yang ada di Indonesia gitu. Apalagi kan dan beragam. Carinya sampai akar ya. Setiap masalah dicari sampai akar gitu. Sampai ke akar. Sepakat. Nih, aku mungkin mau tambahan sedikit ya, Ji, untuk pemangku kebijakan yang tidak berasal dari sosiologi. Aku tidak segmented membela sosiologi gitu, tapi sosiologi itu ngajarin aku banget sejak kuliah bagaimana kita tidak menilai seseorang 100% dari diri kita sendiri, kemudian tidak membela golongan-golongan tertentu, kemudian meningkatkan rasa empati. Nggak ada namanya benar salah, adanya selalu baik buruk gitu. Karena setiap wilayah memiliki nilai dan normanya masing-masing. Itulah yang menurutku membuat orang-orang di luar sosiologi yang menjadi pemangku kebijakan akhirnya membuat kebijakan dari sudut pandang Jawa, dari sudut pandang kota gitu. Itulah yang akhirnya kebijakan itu tidak cocok misalnya untuk dilaksanakan di desa, kemudian tidak cocok dilakukan di Papua dan Indonesia Timur lainnya gitu. Karena kita selalu berkaca sama Jawa, selalu berkaca sama kota. Karena memang kita tidak memiliki empati ketika merumuskan kebijakan-kebijakannya. Apakah kita datang ke sana? Belum tentu. Apakah kita survei ke sana? Belum tentu. Apakah surveinya memang benar-benar dilaksanakan di sana? Belum tentu. Siapa tahu respondennya memang orang sana, tapi dilaksanakan secara online. Jadi kita nggak tahu di sana seperti apa. Sepakat. Mungkin ini sudah hampir di ujung. Ini, Mas, ada pesan mungkin, Mas, untuk masyarakat di Indonesia, khususnya generasi muda, kita ini, untuk bagaimana sih bermedia sosial yang baik, dan juga mungkin mengenai hashtag wisuda LDR 2020. Silakan, Mas.
Yang pasti setiap kita bermedia sosial, ingat kita jadi diri sendiri, tidak menjadi orang lain. Kemudian publikasikan foto dan juga tulisan yang memang bermanfaat buat orang lain, karena memang kita tidak bisa membendung reaksi yang ditimbulkan oleh masyarakat yang melihat media sosial kita. Namun kita sebagai penyedia konten punya hak dan juga punya kewajiban untuk menjaga konten-konten kita agar tidak menjadi sampah, agar tidak menjadi masalah buat orang lain gitu. Jadi penting banget untuk kita bijak bermedia sosial, karena media sosial bukan cuma soal kita, tapi tentang masyarakat dan juga generasi penerus setelah kita. Oke, siap. Oke, kayaknya ini sudah di ujung, jadi sudah kita akhiri aja. Terima kasih banget Mas, udah menyempatkan waktunya buat diskusi, lumayan kita ini. Diskusi lain kali lagi ya. Ya, di topik yang berbeda mungkin, tapi tetap kayaknya lebih cocok kalau misalkan kita diskusi ada kaitannya dengan sosiologi, toh kita sama-sama sosiologi gitu loh Mas. Iya benar banget, karena itu kan salah satu kemampuan yang memang kita miliki, jangan sampai kita berbicara sesuatu yang memang nggak kita kuasain ya. Sepakat banget. Oh iya teman-teman, jangan lupa follow Instagramnya Mas Rivo di @rivopahlevi. Iya Mas ya? Betul. Ya, Instagramnya Mas Rivo di @rivopahlevi. Twitter ada Mas? Twitter ada Rivo Pahlevi A. Rivo Pahlevi A, oke. Kalau Facebook Mas? Rivo Pahlevi Akbarsyah. Oke. Sama juga ini blognya Mas Rivo, rivopahlevi.wordpress.com. Sama dengarkan podcastnya Mas Rivo dengan cerita-cerita yang seru di Dharma Bicara. Bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, dan lain-lain. Yang terbaru ada YouTube juga, Rivo Pahlevi. Oh iya, channel YouTube-nya jangan lupa tonton, itu bagus videonya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat semua sih postingan media sosialnya. Ini aku heran 45 menit tapi kayaknya lama deh kita ngomong. Iya benar. Mas. Udah, makasih banyak Mas Rivo sudah menyempatkan waktunya buat sama-sama diskusi. Terima kasih. Semoga kita nanti lain kali bisa diskusi lagi dengan topik yang berbeda tapi di perspektif sosiologi. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai habis. Sampai bertemu di video berikutnya. Sampai bertemu di Ngobrol Bareng Kaji, the next level berikutnya. Sampai jumpa.